sih kita ini? Banyak kelapa. Banyak kelapa. Tapi ada jus alpukat Bang. Iya, kopi. Iya. Ini mah jam siang-siang gini anak makan Pak Wid. Oh, di kedai Soleh Juara Pak Wid. Oh iya, di mana ini? Jember Pak Wid. Oh, kata saya dong. Oh. Iya. Iya. Memang kita lagi di kedai Soleh nih, ya. Ada apa sih hari? Ini makan apa sih enak Pak Wid? Apa ya? Gurame enak. Mas. Gurame Mas. Itu Mas. Iya. Yang mana? Ya, mana semua Pak? Bawa sini sudah. Halo, langsung jadi hari. Iya. Ini apa itu? Gurame? Makan. Ini mah berdua nggak habis Pak Wid. Ya ngajak teman dong kita. Ayo. Iyalah. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Enak nih. Masya Allah. Masya Allah. Sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Ini kebetulan perut kosong. Antum ini baunya tercium. Iya. Ngobrol-ngobrol dikasih guramenya nggak cukup berdua kan? Kok pas sekali ya datang ke sini pas ada gurame. Kali pakai kalau saya begini kan. Dan kok dari saya ketemu kali biasanya ngomong kurban kan. Sekarang bulan Zulkok dah. Iya kan. Ya, musimnya domba kan. Lihat mereka cek bener ada domba di kandang, ada sapi atau kambing sudah ada belum? Oh gitu. Masya Allah. Orang ini memang dia yang Jakarta kan. Kalau kita kan ngomong-ngomong kurban ini saya teringat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Dan korbannya bukan korban biasa. Anak semata wayang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Tapi iman Nabi Ibrahim itu tidak menyurutkan langkahnya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan seekor kambing yang besar, bidzibhin azim. Jadi kalau mau korban ini berarti kan temanya adalah tema seberapa besar pengorbanan kita, seberapa besar harta yang kita cintai untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa sih kan berkorban gitu? Kenapa kan sudah sholat gitu ya, kita ini sudah sholat gitu ya, sudah puasa sudah gitu. Apa masih kurang sih saat ini? Ya korban itu kan bukti cinta. Masya Allah. Seberapa besar cinta kita kepada Allah. Bahkan Allah mengatur kepada sesuatu yang sangat sulit sekalipun, kita cintai sekalipun, kita ada kan gitu. Makanya ujian Nabi Ibrahim itu ujian yang sangat berat. Kalau orang biasa tidak akan mungkin. Sehingga ketika Nabi Ibrahim lolos dari ujian itu, maka mendapatkan apa titel apa? Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Khalil itu tingkat paling tinggi seorang hamba. Karena Khalil itu berasal dari kata khullah, yang artinya adalah menyela-nyela. Cintanya itu sudah merasuk ke dalam hati, cintanya kepada Allah. Sebagian masyarakat ya berarti kurban sekali dari seumur hidup. Itulah ya syariat kita mensyariatkan kurban itu setiap tahun, bukan sekali. Ya. Kalau syariat Nabi Ibrahim misalkan diperintah untuk menyembelih anaknya sekali, kemudian setelah itu kan diganti kambing. Ya. Tapi di syariat kita tidak diperintah untuk menyembelih anak. Yang diperintah adalah menyembelih hewan kurban, dan itu dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Kurang mampu itu gimana dengan? Ya, ada yang mampunya harus besar.
Iya. Mampu sama cinta tuh jadi agak-agak, saya mampu berkurban, tapi saya punya yang hartanya yang gede gitu. Jadi mampu artinya apa? Artinya punya harta yang bisa digunakan untuk membeli hewan kurban. Jadi itu sudah dikatakan mampu. Bahkan saya alhamdulillah makanan sudah ada. Besok hari Id sampai hari Tasyrik makanan untuk keluarga sudah tercukupi. Ada kebutuhan kelebihan rezeki ini. Berapa kelebihan rezeki? Ya itulah yang kita mampu, yang kita di situ diperintahkan untuk berkorban. Saya itu sering kumpul sama orang-orang yang berada kalau bikin bilang kadang-kadang mereka bilang gini bahwa sesungguhnya ya rakyat Nabi Ibrahim yang berharap datang orang kan sebenarnya begitu sebabnya datang lama nunggu lama Dapat kemudian setelah dapat Masya Allah diperintahkan oleh Allah untuk sembelih. ya kayak kita ya, nyari harta sampai setahun ya kan, susah mungkin, peras keringat banting tulang, setelah dapat diminta untuk berkurban. Itu bukti cinta kita. Nah ini sekarang apa nih yang ada nih di Ayo Kurban? Ya kita sediain domba yang kualitas nomor 1. Domba nomor 1. Iya. Berarti gede nih ya. Oh yang gede. Iya. Kita bahkan punya yang ultra premium Ustaz. Di atas 100. Iya. Di atas 100 hampir kayak sapi. Bisa dinaikin kan? Bisa naikin. Betul bisa dinaikin. Pengen naik ini. Kan kita nanti ceritanya masuk surga naik juga kan? Oh iya. Jadi jangan yang kecil ya. Jangan. Nanti enggak kuat. Iya. Ada juga kambing kan? Kambing ada. Cuman di area tertentu. Yang juga ada lagi kita siapkan dalam 2 tahun ini sapi. Sapi pun yang nggak kaleng-kaleng kan? Bahkan ada yang 1 ton. 1 ton. Ya Allah, besar. Besar kan? Jadi kalau dinaik 7 orang masih kuat ya. Tapi jangan naik sama istri orang lain Mas. Ya, kan itu tujuh Satu orang. keluarga gitu ya. Ya, kalau kurban sapi ya satu keluarga lah. Tapi jantan ya Pak Wida? Oh jantan. Jantan. Oh, iya. Kita jaminkan di tempat kita semua hewan ternaknya itu jantan, ganteng, Zat. Ganteng. Enggak korepen. Ganteng itu harus, Zat. Ya masa ya untuk maha baik yang nggak baik gitu. Yang untuk yang maha baik ya yang terbaik. Alhamdulillah. Itu bukti syukur kita memberikan yang terbaik sebagai bukti ketulusan cinta kita. Iya, Zat. Nah, saat kan kurban buat yang maha baik, ya, yang terbaik gitu. Ya. Berarti loss dong. Ya udah nih, saya misalnya beli hewan kurban, dikurbanin di masjid gitu. Ya. Ya udah diserahin gitu. Nah, ada pendapat juga yang bilang, maka nggak boleh tuh makan daging kurbannya gitu. Oh, Gimana Zat? makan daging kurban ya. Kan Boleh. kita- boleh, Zat? Boleh, karena kita punya panduan ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu di akhir hayatnya beliau pernah berkorban 100 ekor onta. Masya Allah. Jadi bayangkan, bukan satu ini ya, tapi 100 ekor. Jadi tidak harus korban itu satu orang harus satu, tidak harus, bisa lebih. Nah, kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil dari masing-masing onta itu satu bagian. Artinya ini sunnah. Ya, kita bahagia juga karena makan hewan kurban kita. Ini sunnahnya. Jadi boleh mengambil, boleh. Kalau mau boleh. Dan ulama membagi ya, ada 3 bagian. Sebagian untuk kita dimakan, sebagian untuk fakir miskin. Ini yang wajib untuk fakir miskin. Jadi kalau kita lihat siro itu Rasulullah itu naik ya. Ya, pertama kurbannya 2 ekor kambing ya, kemudian naik terakhir 100 ekor unta. Berarti bukan satu diputar ya Zat, ya? Jadi kalau tahun ini satu, oh tahun besok 2 gitu. Jadi boleh saja kalau memang mampunya satu tidak apa-apa. Cuma nanti kan ketika kurbannya untuk satu keluarga,
maka pahala itu dibagi-bagi sama satu keluarga. Semua dapat, Zat? Penuh. Semua dapat dibagi-bagi. Dapat sepertujuh gitu. Iya, misalnya. sepertujuh. Oh, gitu. Jadi misalkan ya, Oh, satu keluarga 5 orang. ya. Korbannya 1 ekor kambing. Apa sah? Sah. Sah. Tapi pahala 1 ekor kambing itu dibagi 5 tadi. Gua kalau anak saya 8, Zat, misalnya. Ya dibagi 8. Berarti kambingnya harus besar, Mami. Gitu. Ya, kambingnya 2 lah gitu Pak Ari. Oh, Ya, iya. nambah gitu ya. Kambingnya 2 Ah, atau ah. 8. Oh iya. Jadi satu orang 1 gitu. Satu orang 1. Kira-kira mendingan kambing kecil 8 apa kambing besar 1, Sat? Ini yang sering ditanyakan. Iya. Mendingan harganya apa pahalanya? Ya. Tapi kan kau mendang mending, Sat. Kata Pak Yusuf, itu masuk timbang. Masuk timbang. Kalau masuk ke timbang udah repot udah gitu. Jadi begini, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa amalan yang paling afdol di hari ini, yaitu hari Id sama hari Pasing itu adalah pakan korban. Artinya menyembelih hewan. Semakin banyak yang disembelih berarti semakin afdol. Makanya ulama itu membahas ini masalah 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi, mana yang lebih afdol? Mereka mengatakan yang lebih afdol adalah 7 ekor kambing. Karena semakin banyak yang disembelih berarti semakin afdol. Berdasarkan hadis tadi. Jadi kalau temanya banyak kambing, misalkan 3 ekor kambing yang biasa ya, sedang ya, atau 1 ekor kambing yang ultra premium, mana yang lebih afdol? Kalau ini kan sama-sama kambingnya, mana yang lebih kita cintai? Ya, bisa jadi yang lebih kita cintai itulah yang lebih afdol. Kalau kita mengacu ke hadis yang tadi berarti 3 ini, karena 3 kali nyembelih dan setiap penyembelih itu adalah amal. Kalau bisa orang korban itu nyembelih sendiri. Afdolnya begitu. Afdolnya gitu. Tapi kalau misalnya di situ daun, Diwakilkan. diwakilkan. Nggak apa-apa Di juga. Poncoku semua sembelih. Di Jember sembelih, kan kita punya program 3 itu, Zat. Iya. Ya. Jadi saya ikut 3 lah gitu. Ikut 3-3-nya. Di tempatnya sendiri ikut lagi gitu. Paling enggak 1 saja Ah. yang dia nyembelih. Jadi yang lain enggak apa-apa diwakilkan. Supaya dia merasakan rasanya berkorban. Merasakan rasanya Ibrahim saat hendak menyembelih anaknya. Jadi kurban bukan hanya hartanya gitu ya. Bukan tapi hanya hartanya. rasa ketika melepas Betul. Iya. lehernya Iya. atau memotong itu bagian dari rasa yang dibangun juga ya sama Ibadah tersebut. Jadi bukan hanya daging yang dibagikan. Makanya kan perintah kurban bukan beli daging kemudian bagikan kepada fakir miskin. Nah, kalau itu bukan berkorban, tapi menyembelihnya sendiri itu adalah ibadah. Kemudian nanti daging yang dibagikan itu adalah Kalau dalam surah kan yang tadi 100 ontanya Rasul itu kan Rasul hanya menyembelih sebagian dari 63 ya. Iya. Sisanya diberikan kepada Ali. itu 63. Kita aja nyembelih 1 aja belum karuan kan gitu. Onta ini bukan kambing. Itu apa itu yang mulut itu siapa kan? Ya, itu juga capek juga. Apalagi itu kan. Karena gini kan, karena itu capek. Kita juga nyediain tuh jasa untuk jagal. Iya. Itu kalau misalnya sapi loh, kalau gede kalau ton. Kalau tidak pernah pegang. Jadi terima bersih. Ya bersih. Kan tinggal beres sudah, tinggal ganti gitu ya. enak juga tuh Mami. Nah, paling enggak bisa sambil ngopi-ngopi nungguin daging dipotong gitu ya. Sambil anu Pak Ari, sambil nusukin tas sate. Itu bakar. Kapan kita ini nyatain? Nasinya nggak datang-datang nih, udah lapar nih. Aduh, ini gimana ini guramenya udah wayawin kan? Masya Allah. Mas, nasinya mana Mas? Ah, Apa piring? iya, ini kalau makan udah terhidang kan? Makan. Sholat aja suruh. Sambil nunggu nasi kita minum. Kalau
ada juga saya pernah baca itu ya. Kalaupun kita nggak mampu gitu. Karena ada ulama itu sama nyembelih ayam. Ayam. Iya. Jadi itu kan tadi rohnya menyembelih itu tadi cara tadi, tapi dapat rasanya menyembelih. Bahkan kalau mampunya seekor ayam ya disembelih seekor ayam. Tapi gini yang sering itu, dan ini sering ditanyakan juga, yaitu hutang, berkorban dari hutang. Gimana itu? Ini masih utang mau sudah sembelih gitu. Sah nggak ini kurbannya gitu? Dia pengen kurban, semangat, tapi baru aja habis gajian kan. Kalau sebelum kurban tahun ini di tengah bulan tuh kan. Gitu ya. Jadi belum turun gajiannya. Ya. Belum kan? Ini kan momentum kan. Jadi kalau memang ada jaminan nanti misalkan di akhir bulan atau di awal bulan itu bisa membayar hutangnya, maka boleh. Bukan termasuk menyelisihi keafdolan, karena ada jaminan. Ya, cuma uangnya belum ada sekarang. Yang tidak boleh itu kalau memaksakan diri. Ya, kalau belum pasti misalkan nanti bisa bayar atau tidak, itu tidak boleh. Karena sekali lagi kurban ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, sedangkan hutang nanti menjadi kewajiban. Jadi kalau dia tidak yakin bisa membayar, maka lebih baik belum berkurban. Niat dulu lah, niat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan di tahun depan. Atau nabung, ya, nabung. Tapi kalau dia punya keyakinan, oh nanti turun gajian kita bisa bayar, maka di sini boleh. Kalau itu tadi kan definisi mampu ya. Ya. Itu mungkin itu terkait dengan pribadi kita. Tapi kalau kemudian wah ini datang hewan kurban itu dapat hadiah dari kita ini. Kan sebenarnya kita nggak mau ini, tapi dikasih tiba-tiba. Dikasih. Iya. Rezeki dong. Oh nggak apa-apa ya? Iya, tidak Nggak, apa. maksud saya itu ya saya sebenarnya nggak mampu gitu loh. Terus kok tiba-tiba ada hadiah. Ada, mending dijual lagi. Saya kasih hadiahnya kan. Kakak kawin gitu ya. Ya. Kawin, ini ada domba kawin buat kurban. Nah ini ngasih hadiah tapi ini buat kurban kan? Kurban. Ya buat kurban berarti. Jadi nggak bisa kakak kawin kan bilang, Iya. ini anak aku jual. Belum mampu saya nih. Ini keterlaluan kalau gitu. Ya, kan Allah sudah kasih kita nih melalui perantara orang ini. Ya, apalagi orang itu sudah mensyaratkan untuk kurban. Ya kita harus buat berkurban. Bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua menunaikan amanah tadi. Kan pesannya untuk kurban. Dan insya Allah dia akan dapat pahala kurban. Orang yang dikasih hadiah kurban tadi. Dan orang yang menghadiahkan pun dapat pahala. Keren gitu. Keren sekali. Itu keren itu. Ya kita tahu lah kondisi guru-guru kita ya. Mungkin di pendidikan gitu ya. Mereka barangkali lah kalaupun nabung gajinya itu tuh. Oh gajinya aja loh nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Dan mereka ingin berkorban. Nah mereka bikin berkorban kan nggak enak tuh. Misalnya kemudian santri ada yang nanya, siswanya nanya, Ustadz, gitu, Pak Guru gitu, antum tahun ini kurban gitu. Ya Allah, gimana mau Gimana jawab? jawabnya itu kan? Padahal mereka dulu anak-anak kita yang tiap hari bersamai anak kita. Iya. Kita pun kadang berlebih kalau kurban kalau berlebih, kemudian pahala hanya untuk diri kita kan ya kurang maksimal. Ya, jadi kalau seandainya sebagian dari kurban kita misalkan kita hadiahkan untuk guru anak-anaknya, maka kita juga dapat pahala. Iya, iya. Apalagi kalau misalkan guru kemudian berkisah, anak ini kita lagi itu masih belajar usaha, kemudian ada satu syariat tanggung yang wajib merayakan semuanya. Apa itu? Lewat kurban dilakukan oleh Nabi Ibrahim dulu, diperintahkan oleh Allah sampai sekarang gitu. Lah setelah cerita itu Anak-anak tanya itu. anak-anak tanya itu
Ustaz korban apa tahun ini Ustaz? Ya Allah. Ya kasihan ya kita. Gitu Zat. Itu kita juga punya program untuk guru ada. Alhamdulillah. Ya, memang spesial itu kita berikan untuk guru. Ya adalah kita coba untuk ikhtiarkan untuk bisa guru-guru kita semua ini bisa berkorban. Tapi apa harus satu kambing utuh kalau mau korban untuk guru? Apa boleh misalkan saya setengah, Pak Ari setengah? Bisa untuk guru? Zat. Kalau yang mampu tadi dia bisa hadiah buat guru 1, bisa setengah, Oh gitu. bisa 1/5, 1/5 bisa? bisa 10.000 Zat. 10.000 bisa? Iya, kita kumpulin. Masya Allah. Kan Iya. itu tanda cinta tadi Zat. Ini Iya. cinta buat pada gurunya. Jadi satu kelas bisa patungan gitu ya? Bisa. Alhamdulillah. Sangat memudahkan. Bisa. Ya. Ayo ikhtiar gitulah kemudian coba kita wujudkan ya. Ini kan sebenarnya berkurban tapi dirayakan berarti. Iya. Ya, kalau kemudian ada sebagian dari muslim saudara Ya, kita yang tidak bahagia ya. tidak bahagia, tidak Iya. ikut merayakan loh, Berarti Zat. bukan hari raya gitu. Hari raya kan harus bahagia semua. Iya. Makanya kalau dalam falsafah Jawa, bulan Zulhijjah itu dinamakan dengan bulan besar. Bulan besar. Namanya bulan besar. Besar arep teko iki biasa. Kenapa itu, Pak? Iya karena perayaan itu tadi. Kita bayangkan aja. Hari puasa. Itu kita nggak boleh puasa. Iya. Makan aja. Ya, Makan daging. Gitu ya. berarti pas kayak hadis. Ayyamun tasrik, ayyamun aklin wa syurbin batikillah. Jadi hari-hari tasrik itu hari kita diperintahkan makan, minum dan mengingat Allah. Rasa aja. Aja makan ya. Makan. Ini ngomong-ngomong makanan kita ini. Makan kapan kita makan? Ayo, makan. Makan dulu. Kita Mas, coba lagi sendoknya lah. mana ini, Mas? Kapan ya? Ya. Kita makan dulu nih. Di channelnya Pak Ari. Ya, kita coba dulu deh. Kita soleh coba kita makan. Makasih Mas. Lagi Mas, menunya lagi Mas, masukin sini Mas. Ada lagi? Biar rame, Menu- biar rame, menu biar yang rame. lain apa, Mas? Ah, ini ada banyak sini mari soalnya. Tapi kambing belum disembelih. Belum. Lauknya Mas. Jadi Mas. Ini spesial ini. Spesialnya gurame. Jadi bagi yang Yang di Jember bisa. Jember ya mau. Ya, ini juga ada di pusat kota Pak. Ya, nanti senang aja deh juga. Enak Pak itu. Enak. Wah, ini ada Wah, lagi ya. ini istimewa. Wah, istimewa ini. Nasinya keempat, orangnya 3. Berarti ada yang double. Ini maksimal Pak Ari. Oh, iya. Ada yang siap beef double. Ini apa ini Pak? Ini apa ini? Sendirian ini. Ya. Ini menu apa ini? Ini menu apa Mas? Ya. Ini menu apa ini? Kalau itu ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang. Kalau ini? Oh, gurame terbang. Ini nggak apa-apa tapi ini ya. Nggak ke angkasa ya, nggak ya? Oh, di piring aja ya. Iya. Ya. Ya, makasih Mas. Sama-sama. Kita makan bismillah. Tutup dulu Pak Ari, kasihan yang lihat. Oh iya, kita Masak. makan dulu ya. Sobat saya kurban sekalian. Udah lapar nih. Sekolah sudah mulai. Udah mulai tadi. Ya, mudah-mudahan barokah. Bismillah. Ah, insyaallah. Insyaallah. Ya, inilah. Tebusnya nendang.